pagi anak-anakku semua. Semoga kita selalu dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan ini pula, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada orang tua siswa yang ikut mendukung dalam pembelajaran daring ini. Semoga apa yang kita kerjakan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, untuk materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, untuk materi yang pertama, pembelajaran yang pertama yaitu untuk kompetensi dasar terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang dimaksud di sini adalah membaca Al-Quran dengan menerapkan ilmu tajwid. Kemudian yang kedua, untuk kompetensi dasar membaca Quran surah Al-Kafirun dengan jelas dan benar. Adapun untuk materi yaitu surah Al-Kafirun. Anak-anak sekalian, dari pembelajaran ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah kalian terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, dengan menerapkan ilmu tajwid. Kemudian yang kedua, menulis surat Al-Kafirun dengan benar. Baik, anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu kalian untuk mempersiapkan Al-Quran ataupun juz amma, karena kita nanti akan bersama-sama belajar membaca Quran surah Al-Kafirun dengan menerapkan ilmu tajwid, sehingga bacaannya akan lebih tartil. Sebelum kita melangkah ataupun bersama-sama membaca Quran surah Al-Kafirun, sekilas Bapak ingin menjelaskan tentang ilmu tajwid, karena wajib hukumnya ketika membaca Al-Quran itu menerapkan ilmu tajwid, sehingga bacaan Al-Qur'annya tidak asal-asalan. Adapun ilmu tajwid sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Pada kesempatan ini yang ingin Bapak sampaikan, yang pertama yaitu terkait dengan huruf mad. Huruf mad ini ada 3. Pertama alif, kedua waw, dan yang ketiga adalah huruf ya. Maksudnya di sini adalah huruf mad itu huruf yang dibaca panjang. Ada 3, alif, waw, dan ya. Huruf alif ini bisa dibaca mad, dibaca panjang kalau huruf sebelumnya berharokat fathah, seperti kola, maka dibaca panjang. Harokat sebelumnya hurufnya adalah fathah. Huruf waw juga dibaca panjang apabila huruf sebelumnya berharokat dhammah. Sebagai contoh, yaqulu. Dan huruf ya dibaca panjang apabila huruf sebelumnya berharokat kasroh. Sebagai contoh di sini qila. Ini terkait dengan macam-macam huruf mad. Adapun huruf mad ini dibagi menjadi 2.
ada yang namanya mad asli dan ada yang namanya mad far'i. Aku ulangi, ada yang namanya mad asli dan mad far'i. Adapun nanti mad far'i ini macam-macam jenisnya. Yang jelas di sini kalian mengetahui bahwa mad itu ada dua, mad asli dan mad far'i. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita akan mencoba untuk mengetahui mana yang dikatakan atau termasuk mad asli dan mana yang termasuk mad far'i untuk ciri-cirinya, agar kita bisa mengetahui mana mad asli dan mana mad far'i. Baik, anak-anak sekalian, kita akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan mad asli atau mad far'i. Ini apabila ada huruf mad yang tadi disampaikan alif, waw, ya tidak bertemu hamzah, sukun, tasjid, dan waqaf, maka ini dinamakan mad asli atau mad tabi'i. Jadi setelah huruf alif, huruf waw, huruf ya ini tidak bertemu dengan huruf hamzah, huruf sukun, tasjid, ataupun waqaf, maka ini dinamakan mad asli atau mad tabi'i. Sebaliknya, jika huruf mad tersebut bertemu dengan hamzah, sukun, tasjid, dan waqaf, maka ini dikategorikan atau disebut dengan mad far'i. Adapun mad far'i ini jenisnya macam-macam. Kalau misalkan bertemu dengan hamzah namanya mad apa, bertemu dengan sukun namanya mad apa, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini mungkin gambaran awal untuk kalian supaya bisa membedakan mana yang mad asli dan mana yang mad far'i. Nah sekalian, baik, kita akan mencoba belajar membaca Quran Surah Al-Kafirun dengan menerapkan ilmu tajwid. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Dalam ayat tersebut Bapak sudah menandai warna, yang mana ketika ada warna berarti ada tanda tajwid yang sengaja Bapak kasih tanda supaya kita sama-sama bisa mengidentifikasi ini termasuk dalam hukumnya apa. Seperti ya ayyuha, ini adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah huruf mad. Di sini ada huruf mad berupa alif bertemu dengan tasjid, maka namanya mad jaiz munfasil. Bertemunya dalam dua kalimat, ya sendiri dan ayyuha sendiri. Ini namanya mad jaiz munfasil. Kemudian al-kafir, ini namanya al-qamariyah karena lamnya kita baca dengan jelas. Ayyuhal, al ini dihukumi dengan hukum atau bacaan al-qamariyah karena ada lagi satu yaitu asy-syamsiyah. Kemudian terakhir ini adalah mad arid li sukun. Ini ada huruf mad berupa wawu. Di sini bertemu dengan tanda waqaf ataupun ayat di sini, maka namanya mad arid li sukun. Baik, kemudian kita lanjut ke ayat yang berikutnya. La a'budu ma ta'budun. Ini mad jaiz munfasil. Nah ini mad asli.
Mad asli huruf mad tidak bertemu dengan tasydid, waqaf, hamzah. Nah, maka ini namanya mad asli. Selanjutnya ini sama mad arid lis sukun. Ayat selanjutnya wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum mad ismu fasil. Ini satu kalimat atau satu kata ini bertemu dengan hamzah. Perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa jika ada huruf alif yang berharokat, apakah fathah, apakah kasroh, apakah itu dhamma, ini dalam kaidah ilmu tajwid ini disebut dengan hamzah. Walaupun tulisannya alif, kalau berharokat ini disebut hamzah. Kalau alif itu tidak berharokat, alif itu menandakan dia adalah huruf mad seperti itu. Lanjut, ini adalah bacakan ikhfa. Ada nun mati bertemu dengan huruf ta. Selanjutnya ini adalah mad asli. Ada huruf mad berupa wawu bertemu ataupun tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf dan lain sebagainya yang tadi disebutkan sebagai tanda mad far'. Dan ini adalah mad jaiz munfasil. Kita lanjut untuk ayat selanjutnya. Wala ana habidum ma 'abadtum. Ini sama mad jaiz munfasil. Ini juga perlu diketahui bahwa ini namanya alif zaidah. Ini dibacanya pendek. Pengecualiannya ini dibacanya pendek. Wala ana, jangan dibaca panjang. Wala ana, ini tetap. Kita lanjut. Abidum ma ikhbiruna. Karena ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Selanjutnya abadtum. Ini namanya idgham mislan. Dalam arti bertemu dengan ta. Abadtum, tidak kemudian dibaca abadtum. Baik, selanjutnya wala antum abiduna ma a'bud. Ini mad jaiz munfasil. Ini adalah ikhwa. Ini mad asli. Ini adalah mad jaiz munfasil. Dan terakhir lakum dinukum waliyadin. Ini adalah syafawi. Ini adalah mad asli. Dan ini adalah mad arid lisukun. Nah, sekalian, yang jelas adalah bahwa huruf ataupun hukum yang diantaranya adalah mad. Ada yang namanya mad asli, ada yang namanya mad far'i. Mad far'i ini jenisnya macam-macam. Tadi disampaikan ada mad jaiz munfasil, ada mad arid lisukun dan lain sebagainya. Ini sebentar pengetahuan awal. Mudah-mudahan nanti kalian bisa memahami lagi terkait dengan pembelajaran ilmu tajwid untuk bisa agar kita dalam membaca Al-Quran bisa tartil dengan menerapkan ilmu tajwid sehingga bacaannya menjadi benar. Baik, yuk kita sama-sama membaca Quran surah Al-Fatihah dari awal sampai akhir secara bersama-sama dengan menerapkan ilmu tajwid. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun
La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baik anak sekalian, silahkan untuk dibaca diulang-ulang dengan menerapkan tajwidnya sampai lancar. Selamat belajar dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pintu ilmunya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.